Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan Fitri Nuraini, kemudian ada Rafida Faujiah dan juga saya sendiri Resa. Dan di sini kami akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul tentang No More Theory Please. Buku ini cocok untuk panduan guru sekolah dasar. Khususnya kami akan membahas di bagian 3, bab 8 tentang menciptakan manajemen sistem perilaku. Nah, di sini kami akan melampirkan beberapa ringkasannya, jadi kalian boleh men-screenshotnya. Ya, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafida Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen perilaku. Sistem manajemen perilaku adalah komponen terakhir dalam membuat file kelas yang dipesan. Sistem manajemen perilaku yang baik akan memberikan siswa dengan template standar kelas. Standar ini akan mencangkup bagaimana mereka harus berinteraksi satu sama lain dan dengan serta etos kerja yang mereka inginkan untuk mendemonstrasikannya. Nah, manajemen ini merupakan aliran yang menempatkan penekanan sikap dan perilaku individu dalam sebuah proses kelompok. Nah, untuk selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat sistem manajemen perilaku. Yang pertama itu ada sederhana, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, menetapkan tujuan perilaku yang dapat dicapai, tepat dalam menentukan aturan, tepat dalam menentukan konsekuensi, tepat dalam mendefinisi imbalan. Nah, yang pertama itu sederhana. Nah, yang dimaksud dengan sederhana di sini adalah sistem manajemennya harus singkat, spesifik, dan dinyatakan dengan kalimat positif. Nah, yang kedua itu menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Nah, tentu setiap manajemen apapun itu, termasuk dalam manajemen perilaku ini, kita harus menetapkan tujuannya agar sistem manajemen tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga itu menetapkan tujuan perilaku yang dapat dicapai. Nah, ini bertujuan agar kita mengetahui perilaku apa saja yang harus dicapai oleh guru dan peserta didik. Nah, yang keempat itu tepat dalam menentukan aturan. Dalam manajemen perilaku pasti ada aturan karena ada pengelolaan dan tujuan yang harus dicapai. Maka, dalam manajemen tersebut ada aturan-aturan yang tepat di mana aturan tersebut untuk guru dan siswa. Nah, yang kelima itu tepat dalam menentukan konsekuensi. Nah, jika ada aturan, maka akan ada konsekuensinya. Nah, jadi kita harus menentukan konsekuensi apa yang harus digunakan guru dan peserta didik jika melanggar aturan tersebut. Nah, untuk yang terakhir ada tepat dan mendefinisikan imbalan. Nah, jika ada konsekuensi, harus ada imbalannya yang pas untuk siswa, di mana siswa tersebut melaksanakan sistem manajemen perilaku dengan baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Piti Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen perilaku. Nah, sebagai calon seorang guru, kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas, karena membimbing puluhan siswa itu bukanlah hal yang mudah. Nah, oleh sebab itu, siswa selalu memiliki perilaku yang berbeda-beda dan unik. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus mampu memanajemen perilaku tiap siswa. Nah, sekolah dituntut untuk membuat aturan-aturan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen perilaku. Nah, sistem manajemen perilaku ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem manajemen perilaku berbasis kelompok, dan yang kedua, sistem manajemen perilaku berbasis individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen perilaku berbasis individu terlebih dahulu. Nah, sistem manajemen perilaku berbasis individu yaitu siswa dituntut untuk tanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi, siswa tersebut jika ada yang menyimpang atau perilaku-perilaku mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi harus menerima konsekuensinya. Nah, dalam
manajemen perilaku berbasis individu ini, siswa dituntut untuk bertanggung jawab atau belajar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen perilaku berbasis kelompok. Nah, untuk sistem manajemen perilaku berbasis kelompok ini, yaitu jadi guru bisa memantau atau bisa mengidentifikasi siswa yang unggul atau siswa yang aktif terhadap apa yang mereka kerjakan di forum area lain. Nah, jadi di sini siswa akan belajar bekerja sama dengan yang lain seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk sistem yang efektif. Nah, sebelum membuat sebuah sistem, sebaiknya kita menjawab beberapa pertanyaan agar sebuah sistem dapat tersusun dengan baik. Tuh, apakah siswa harus memperoleh suatu untuk diberikan penghargaan? Ya, harus misalnya berbuat baik atau mengubah perilaku mereka yang tadinya membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Berapa banyak poin atau stiker yang harus dikumpulkan siswa sebelum ia mendapat suatu imbalan. Nah, misalnya kita target misalnya dalam seminggu itu jika seorang siswa itu mendapatkan poin 10 atau bintang 10, nah kita beri penghargaan, misalnya memberi buku cerita, memberi pensil, atau memberi penghapus, atau alat-alat untuk belajar lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa banyak waktu yang guru berikan untuk siswa agar melakukan perilaku tersebut. Nah, waktunya bisa kita tentukan ya seperti tadi ketika mendapatkan bintang 10 dalam seminggu, itu anak mendapat imbalan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Resa. Saya akan memaparkan kelanjutan dari teman-teman saya. Oke, sebenarnya di sini kesederhanaan dalam membuat sebuah sistem perilaku itu sangat penting, terutama untuk kelas 1, 2, dan 3 atau kelas awal, di mana siswa harus dapat meringkas suatu sistem tersebut ke dalam 5 kalimat atau lebih sedikit juga lebih bagus, untuk memastikan bahwa rencana perilaku tersebut sederhana. Nah, direkomendasikan untuk membuat salinan sistem manajemen perilaku yang telah dibuat oleh guru. Yang pertama itu membuat seperti ke dalam kotak kecil atau checklist harian. Jadi, setiap hari apakah sistem perilaku itu terrealisasi atau tidak. Kemudian yang kedua, dibagikan kepada setiap siswa. Jadi setiap satu orang siswa satu salinan. Kemudian yang ketiga disimpan di depan meja setiap siswa. Jadi salinan tersebut dapat pengingat secara visual di depan meja anak-anak. Kemudian biasanya di awal tahun itu guru harus menargetkan secara rutin, bisa menggunakan secara target mingguan ataupun secara target bulanan. Nah, di dalam setiap minggu itu bisa setiap sistemnya itu lebih tinggi gitu, targetnya itu lebih meningkat gitu. Tujuan perilaku haruslah ditulis dengan spesifik dan juga dinyatakan dengan positif. Contoh pembuatan sistem perilaku yang spesifik dan juga dinyatakan secara positif yaitu yang pertama, contohnya itu menyelesaikan tugas dengan rapi dan teliti. Ada menggunakan kata sopan santun dengan menggunakan kata terima kasih, maaf, dan juga tolong ya. Nah, kemudian setelah mereka memiliki misalnya poinnya itu ada yang tinggi ataupun yang rendah pun, kita juga harus memotivasi mereka, kemudian memberikan reward. Rewardnya itu bisa berupa loli, es krim, kemudian jajanan, acungan jempol, kemudian juga bisa menggunakan kata-kata sanjungan, pujian. Nah, di sini ada quick tips. Nah, di antaranya itu
Minggu pertama sekolah berpusat kepada pembelajaran dan juga penetapan prosedur. Kemudian prosedur itu di minggu pertama harus dikuatkan. Kemudian dibuatlah tujuan tujuan yang bisa dijangkau oleh semua siswa. Yang kedua, selalu menghargai siswa yang selalu patuh dalam aturan atau dalam sistem yang kita buat itu mereka tepati semua. Dan kemudian yang ketiga itu sebagai guru harus rajin ya membuat sistem perilaku untuk para siswa, karena guru merupakan salah satu pembuat manajemen sistem perilaku untuk para siswa untuk dibuat atau dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, jadi setiap minggunya itu ada tingkatan-tingkatan tertentu sehingga guru harus rajin membuatnya. Kemudian yang terakhir, instruksikan siswa untuk memiliki sebuah buku catatan yang bersih setelah kalian akan mengajar dan juga sudah kalian mengajar. Jadi bukunya itu harus tertata dengan rapi. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Ya, terima kasih yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Demikian pembahasan dari buku Nomor Teori Spris dari teman-teman saya dan juga saya sendiri. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan apabila ada yang masih kurang paham, kalian boleh menulis di kolom komentar pertanyaannya dan insya Allah akan kami jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.